Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, yang terhormat Bapak Joko Suharyanto selaku dosen kami di kelas MJ 406 terkait dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Zulfin Ardiansah Hasibuan dari kelas MJ 406. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema yaitu kepemimpinan. Kali ini saya akan membahas tentang analisis secara mendalam bagaimana suatu organisasi mengolah kepemimpinannya. Yang kedua, deskripsi organisasi yang kita pilih secara singkat. Terus yang ketiga, menceritakan pengalaman atau hasil observasi terkait bagaimana aspek kepemimpinan tersebut dijalankan di organisasi. Menganalisis kelebihan dan kekurangannya berdasarkan teori dan praktik SDM yang telah dipelajari. Selanjutnya memberikan saran atau solusi realistis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM di organisasi tersebut. VOV-nya yaitu apa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari pengalaman ini untuk pembangunan kompetensi SDM kita ke depan. Nah, apa itu kepemimpinan? Nah, sebelum kita bahas tentang kepemimpinan, kepemimpinan ini bukan sekedar posisi, tetapi sebuah tanggung jawab, sebuah pengaruh dan sebuah perjalanan. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek kepemimpinan, mulai dari definisi hingga penerapannya dalam kehidupan nyata. Nah, penasaran kan apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memenuhi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan lebih dari sekedar memberikan perintah. Pemimpin yang efektif membangun hubungan, menginspirasi kepercayaan, dan mengembangkan potensi orang lain. Kepemimpinan bukan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama ada autokratis, yaitu pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa masukan dari tim. Yang kedua, demokratis, artinya pemimpin ini melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah laissez-faire, atau pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk bekerja secara independen. Yang keempat, transformasional, yaitu pemimpin menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang terakhir adalah transaksional, pemimpin menetapkan tujuan dan memberikan penghargaan atas pencapaian. Nah, kepemimpinan yang efektif bergantung pada konteks dan situasi. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Pemimpin yang sukses mampu beradaptasi dan menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka untuk memenuhi kebutuhan tim dan organisasi. Nah, yang pertama itu deskripsi organisasi. Apa itu deskripsi organisasi? Mari kita simak. Kali ini saya akan membawakan sebuah contoh ya, yaitu nama organisasinya Koperasi Serba Usaha Makmur atau KSU Makmur. Nah, Koperasi Serba Usaha Makmur atau KSU Makmur ini yang bergerak di bidang pertanian di Medan, Sumatera Utara. Analisis ini mencakup hasil observasi, kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan yang diterapkan, solusi realistis untuk peningkatan efektivitas pengelolaan SDM, dan pelajaran penting untuk pengembangan kompetensi pribadi. Nah, gaya kepemimpinan yang diamati yaitu KSU Makmur menerapkan gaya kepemimpinan yang cenderung paternalistik, yaitu Ketua Koperasi Bapak Amir memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan dan cenderung otoriter. Komunikasi cenderung satu arah dari Bapak Amir ke anggota. Beliau dikenal sebagai sosok yang berpengalaman dan peduli terhadap kesejahteraan anggotanya. Namun, kurang melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan yang strategis.
Nah, adapun hasil observasi yang kita lakukan, yang pertama pengambilan keputusan. Sebagian besar keputusan penting seperti penentuan jenis tanaman, alokasi dana, dan kerjasama dengan pihak luar diputuskan oleh Bapak Amir sendiri. Anggota koperasi hanya menerima arahan tanpa banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi yang cenderung formal dan satu arah. Anggota lebih sering digunakan untuk menyampaikan informasi daripada untuk berdiskusi dan mengambil keputusan bersama. Nah, kemudian hasil observasi lainnya yaitu motivasi karyawan. Di sini meskipun Bapak Amir dikenal peduli terhadap kesejahteraan anggota, motivasi anggota cenderung rendah karena kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengembangan diri. Yang selanjutnya yaitu sistem reward dan punishment. Nah, di sini sistem reward dan punishment kurang terstruktur, pengakuan atas prestasi anggota kurang, dan sanksi atas pelanggaran cenderung bersifat informal dan tidak konsisten. Nah, yang kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kita bahas tentang kelebihannya. Kelebihannya yaitu pengalaman dan keahlian Bapak Amir, yaitu pengalaman panjang Pak Amir di bidang pertanian menjadi aset berharga bagi koperasi. Keahliannya dalam mengelola usaha pertanian sangat membantu keberhasilan koperasi. Kemudian kepeduliannya terhadap anggota. Bapak Amir ini sangat peduli terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Beliau selalu berupaya untuk memastikan anggota mendapatkan keuntungan yang layak. Terus apa itu kekurangannya? Kekurangannya itu kepemimpinannya yang otoriter. Gaya kepemimpinan yang otoriter membatasi partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan dan menurunkan motivasi dan rasa memiliki. Yang kedua yaitu user, artinya kurang transparansi. Kurangnya dalam transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan menimbulkan ketidakpercayaan di antara anggota. Selanjutnya itu pengembangan SDM. Kurangnya pengembangan SDM, tidak ada program pelatihan dan pengembangan bagi anggota koperasi untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka. Nah, adapun solusi realistis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM ini, yang pertama yaitu mengadopsi gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu KSO Makmur perlu beralih ke gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif, melibatkan anggota dan proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja, diskusi terbuka, dan voting. Kemudian meningkatkan transparansi, yaitu KSU Makmur perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan harus mudah diakses dan dipahami oleh anggota. Selanjutnya yaitu membangun sistem reward dan punishment yang terstruktur. Perlu dibangun sistem reward dan punishment yang jelas, konsisten, dan adil. Pengakuan atas prestasi anggota juga perlu ditingkatkan. Yang terakhir adalah memberikan pelatihan dan pengembangan, yaitu KSU Makmur perlu menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi anggota untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan di bidang pertanian dan manajemen koperasi. Nah, adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari contoh tadi, yaitu pelajaran penting untuk pengembangan kompetensi pribadi. Dari observasi ini saya belajar pentingnya kepemimpinan partisipatif dan transparansi dalam mengelola organisasi. Kepemimpinan yang otoriter meskipun mungkin efektif dalam jangka pendek dapat menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Saya perlu mengembangkan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan pengambilan keputusan secara kolaboratif. Saya juga perlu belajar bagaimana membangun kepercayaan dan rasa memiliki di antara anggota tim. Kedepannya, saya akan fokus untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang partisipatif dan demokratis. Adapun kesimpulan, KSU Makmur memiliki potensi besar untuk berkembang, namun perlu melakukan perubahan dalam gaya kepemimpinan dan pengelolaan SDM. Dengan menerapkan solusi yang diusulkan, KSU Makmur dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM dan mencapai tujuannya secara lebih optimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan kepemimpinan. Kurang darinya saya mohon maaf jika ada kata saya yang salah atau kurang, mungkin boleh dikoreksi atau ditambahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.